Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aisyah Berliandana dan saya sendiri Putri Adinda, Reza Aulia Rahma dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang materi ekosistem dengan guru pembimbing Ibu Mahyori Kurnia, Sarjana Pendidikan. Contoh peran kingdom Animalia dalam ekosistem. Animalia dapat berperan sebagai sumber makanan, hewan peliharaan, membantu pekerjaan manusia, dan memelihara keseimbangan ekosistem. Pada kelas reptilia, banyak anggotanya yang berperan dalam memelihara keseimbangan lingkungan. Contohnya adalah ular pemakan tikus yang merupakan hama bagi tanaman budidaya. Manfaat kingdom Animalia yang langsung dapat dirasakan oleh manusia. Beberapa manfaat kingdom Animalia yang langsung dapat dirasakan oleh manusia, diantaranya pertama, sumber bahan makanan, misalnya cumi-cumi, udang, cacing wawo, cacing palolo, daging sapi, dan telur ayam. Yang kedua, membantu pekerjaan manusia, misalnya kerbau dapat digunakan untuk membantu membajak sawah. Yang ketiga, sebagai alat transportasi, misalnya kuda yang menarik delman dan dinding. Yang kelima, bahan sandang, misalnya ulat sutra menghasilkan benang sutra yang dapat dipintal menjadi kain sutra yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang keenam, bahan obat-obatan, misalnya telur ayam kampung. Apa yang dimaksud dengan faktor biotik? Apa saja yang termasuk dalam faktor biotik? Sebutkan contohnya. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Beberapa contoh komponen biotik, misalnya hewan, tumbuhan, monera, fungi, virus, bakteri, dan manusia. Satuan organisme kehidupan dalam ekosistem. Yang pertama, individu, merupakan organisme tunggal yang tersusun atas organ dan sistem organ. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan berada di suatu ekosistem dan waktu yang sama. Yang ketiga, komunitas, yaitu kumpulan populasi berbeda jenis yang berada di ekosistem dan waktu yang sama. Apa yang dimaksud dengan faktor abiotik? Apa saja yang termasuk dalam faktor abiotik? Faktor abiotik adalah faktor yang berasal dari alam semesta yang tidak hidup. Contohnya, tanah, tempat di mana makhluk hidup tinggal dan juga berpijak di atasnya. Yang kedua, sinar matahari, mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Yang ketiga, suhu, berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang keempat, air, dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Yang kelima, angin. Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Keterkaitan antara faktor biotik, abiotik, dan ekosistem. Biotik, abiotik, dan ekosistem memiliki keterkaitan, yaitu abiotik sebagai benda-benda mati, biotik sebagai makhluk hidup, dan ekosistem sebagai tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan daur biokimia? Daur biokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia dalam ekosistem melalui daur ulang yang melibatkan komponen biotik dan abiotik. Macam-macam daur biogeokimia. Ada 5 jenis daur biogeokimia, antara lain yang pertama, daur air atau daur hidrogen. Daur air atau daur hidrogen merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Yang kedua, daur fosfor. Daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus dan membentuk sirkulasi. Yang ketiga, daur sulfur merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Yang keempat, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan terjadi kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus dan membentuk sirkulasi. Yang kelima,
daur karbon. Daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan yang dijadikan senyawa organik, yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Proses pernafasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali CO2. Proses siklus air yang terjadi di bumi. Proses siklus air yang terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu yang pertama, evaporasi atau transpirasi. Siklus air diawali dengan evaporasi. Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Proses di mana uap air di atmosfer berubah bentuk menjadi cair. Kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Kondensasi merupakan kebalikan dari penguapan karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Kelebihan energi dalam bentuk energi panas dilepaskan. Air yang telah berevaporasi akan menuju atmosfer. Pada keadaan jenuh, air atau awan akan menjadi bintik-bintik yang selanjutnya akan turun hujan atau presipitasi dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Yang ketiga, presipitasi. Hasil ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui pengambunan atau menopang udara yang baik. Curah hujan dapat dalam bentuk hujan es atau salju. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju atau hujan es. Saat hujan, salju atau hujan es mencapai bumi, maka air akan mengalir ke sungai, samudra atau meresap ke dalam tanah dan masih akan bergerak menuju sungai. Ruang pergerakan yang cukup lambat. Yang keempat, runoff. Ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak dapat lagi menyerap air. Sungai dan danau merupakan hasil runoff jika runoff mengalir ke danau atau tanpa saluran keluar dari danau. Maka penguapan merupakan cara air kembali ke atmosfer. Yang kelima, infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bebatuan menuju mata air. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal ke bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasukkan kembali sistem air permukaan. 10. Apakah yang dimaksud dengan interaksi? Sebutkan dan jelaskan. Interaksi dalam ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dengan lingkungannya. Jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem yaitu 1. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. 2. Kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetisi dibagi menjadi 2, yaitu intraspesies dan intraspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama, misalnya kompetisi antara kuda-nil untuk memperoleh pasangan, sedangkan interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda, misalnya citah dan hina yang merebutkan mangsa yang sama. 3. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya itu kayak citah
rusa atau singa yang memangsa zebra. 4. Rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda tingkatan. Trofiknya melalui peristiwa makan dan dimakanan. 5. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. 11. Contoh tingkatan trofik dalam ekosistem. Tingkat 1, tumbuhan atau produsen. Tingkat 2, hewan yang memakan tumbuhan seperti herbivora. Tingkat 3, hewan yang memangsa hewan herbivora atau karnivora tingkat menengah. Tingkat 4, hewan yang memangsa karnivora lainnya. Tingkat 5, hewan yang ada di puncak rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan piramida? Piramida ekologi adalah susunan tingkatan trofik yang menunjukkan kepadatan populasi, berat organisme, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik secara berurutan dalam ekosistem. Piramida ekologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkatan. 2. Piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. 3. Piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menunjukkan jumlah energi setiap tingkatan trofik. 13. Siklus biogeokimia yang terjadi di bumi. Siklus biogeokimia yang terjadi di alam dapat berupa siklus air, siklus oksigen dan karbon dioksida, siklus nitrogen, siklus materi (mineral) yang berupa unsur-unsur hara. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.